Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas strategi pemasaran salah satu service brand di Indonesia, yaitu Bank Jago. Bank Jago merupakan bank digital yang beroperasi di Indonesia dan dikenal dengan konsep bank berbasis aplikasi. Bank ini berfokus pada kemudahan, fleksibilitas, serta kolaborasi dengan berbagai ekosistem digital yang sudah akrab dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dalam video ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu keputusan dari segmentation, targeting, dan positioning Bank Jago, lalu ada implementasi marketing mix, serta pemanfaatan digital marketing dan marketing analytics dalam strategi pemasarannya. Pertama, saya akan membahas mengenai current segmentation, targeting, dan positioning decision Bank Jago. Dalam hal segmentation, Bank Jago melakukan segmentation pasar berdasarkan beberapa aspek. Dari sisi demografi, Bank Jago menyasar generasi milenial dan Gen Z dengan rentang usia produktif sekitar 20 hingga 45 tahun. Kelompok usia ini umumnya sudah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi psikografis, Bank Jago menargetkan konsumen dengan gaya hidup digital savvy, yaitu mereka yang aktif menggunakan smartphone, e-wallet, dan berbagai aplikasi keuangan digital. Konsumen pada segmen ini cenderung menginginkan layanan yang praktis, cepat, dan mudah diakses kapan saja. Sementara dari sisi perilaku, Bank Jago menyasar nasabah yang menginginkan kemudahan transaksi, transparansi biaya, serta fleksibilitas dalam mengatur keuangan pribadi. Segmentasi ini sangat relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin mengarah ke penggunaan layanan digital. Selanjutnya, dari sisi targeting, Bank Jago tidak menargetkan seluruh segmen perbankan secara luas. Bank Jago secara spesifik menargetkan individual yang tinggal di wilayah urban dan semi-urban seperti pekerja profesional, freelance, pelaku UMKM digital, serta penggunaan aktif ekosistem digital seperti Gojek, Bibit, dan lain-lain. Sebagai contoh, pengguna aplikasi investasi seperti Bibit dan Stockbit dapat menghubungkan rekening Bank Jago untuk kebutuhan transaksi dan pengelolaan dana investasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jago fokus pada segmen yang membutuhkan solusi keuangan modern, praktis, dan terintegrasi secara digital. Dalam sisi positioning, Bank Jago memposisikan diri sebagai bank digital sepenuhnya yang memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara lebih cerdas dan fleksibel. Positioning ini menekankan bahwa Bank Jago tidak hanya menyediakan layanan perbankan dasar, tetapi juga membantu nasabah dalam mengelola keuangan secara personal. Sebagai contoh, implementasi positioning tersebut, Bank Jago menyediakan fitur kantong atau pocket, yaitu kantong yang memungkinkan nasabah memisahkan dana sesuai dengan tujuan tertentu, seperti tabungan, cicilan, atau kebutuhan sehari-hari. Dengan fitur ini, nasabah dapat mengontrol keuangannya secara lebih terstruktur dan mudah dipantau melalui aplikasi. Hal ini menegaskan bahwa Bank Jago bukan sekedar bank digital, melainkan alat pengelolaan keuangan personal. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi marketing mix Bank Jago menggunakan pendekatan 7P. Dari sisi produk utama Bank Jago adalah layanan perbankan digital yang berbasis aplikasi layanan yang mencakup tabungan digital, fitur kantong, pengelolaan keuangan, integrasi dengan e-wallet dan investasi, serta kartu debit baik bentuk digital maupun fisik. Produk Bank Jago dirancang dengan fokus pada user experience dan personalisasi agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Dari sisi harga, Bank Jago menerapkan strategi harga yang kompetitif dan transparan. Bank Jago menawarkan bebas biaya administrasi, bunga tabungan yang kompetitif, serta biaya transfer yang relatif rendah atau bahkan gratis dalam kondisi tertentu. Strategi harga ini sangat menarik bagi segmen muda yang sensitif terhadap biaya layanan perbankan. Dari sisi place atau tempat, Bank Jago beroperasi secara fully digital. Bank ini tidak bergantung pada kantor cabang fisik karena seluruh layanan dapat diakses melalui aplikasi mobile. Dengan model ini, distribusi layanan lebih luas dan efisien, bahkan bagi nasabah yang berada di luar kota sekalipun. Selanjutnya, dari sisi promosi, Bank Jago memanfaatkan berbagai kanal digital seperti media sosial Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Selain itu, Bank Jago juga melakukan kolaborasi dengan influencer dan key opinion leader yang relevan dengan segmentasi milenial. Salah satunya adalah Arif Muhammad yang melakukan kolaborasi dengan Bank Jago agar penyampaiannya bisa sampai ke generasi milenial dan Gen Z.
Melalui kolaborasi ini, pesan pemasaran Bank Jago dapat disampaikan dengan cara yang lebih dekat, santai, dan mudah diterima oleh target market. Bank Jago juga aktif melakukan kampanye edukasi keuangan serta co-branding dengan ekosistem digital. Dari sisi people, Bank Jago didukung oleh customer service berbasis digital, tim teknologi dan tim data yang kompeten, budaya organisasi yang agile dan inovatif, yang membantu Bank Jago dalam memberikan layanan yang sangat cepat dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Dari sisi proses, seluruh proses layanan Bank Jago dirancang agar sederhana dan efisien. Pembukaan rekening dilakukan 100% secara online, serta verifikasi dilakukan secara digital, dan transaksi dapat dilakukan secara real-time. Proses ini memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Terakhir, dari sisi physical evidence, meskipun Bank Jago tidak memiliki banyak bukti fisik seperti kantor cabang, aspek ini tetap ditunjukkan melalui tampilan aplikasi yang modern, kartu debit dengan desain menarik, serta sistem antarmuka aplikasi yang user-friendly. Hal ini menjadi bukti bahwa kualitas layanan Bank Jago sebagai bank digital. Bagian terakhir yang saya bahas adalah digital marketing dan marketing analytics. Dalam strategi digital marketing, Bank Jago mengandalkan media digital sebagai kanal utama. Bank Jago melakukan pemasaran melalui media sosial, konten edukasi keuangan, push notification, serta kampanye di dalam aplikasi. Pendekatan ini membantu Bank Jago membangun hubungan yang lebih dekat dengan nasabah. Selain itu, Bank Jago juga memanfaatkan marketing analitik dalam pengambilan keputusan pemasaran. Data perilaku pengguna di aplikasi digunakan untuk menganalisis customer journey, melakukan segmentation berbasis data, serta personalisasi penawaran produk. Sebagai contoh, nasabah yang sering melakukan transaksi e-wallet dapat menerima rekomendasi fitur kantong khusus e-wallet. Pemanfaatan data ini memungkinkan Bank Jago memberikan layanan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sebagai kesimpulannya, Bank Jago berhasil menerapkan strategi pemasaran yang kuat melalui segmentation targeting positioning yang fokus pada segmentasi digital, implementasi marketing mix yang konsisten dengan positioning, serta pemanfaatan digital marketing dan data analytics secara optimal. Hal ini menjadikan Bank Jago sebagai salah satu bank digital yang paling relevan dan kompetitif di Indonesia saat ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.